Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Jami Subul Salam yang saya hormati, segenap DKM Masjid, para asatiz, semuanya yang saya muliakan tanpa terkecuali, teriring doa semoga waktu-waktu kita selalu dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Kita kembali ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini di tengah-tengah sibuknya kita, namun tetap kita prioritaskan, dan ini tentu berkat pertolongan Allah, nikmat-nikmat Allah, kita bisa tunaikan kewajiban pokok kita, yakni sholat zuhur. Dan alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita. Semoga tidak ada yang sia-sia. Bahkan harapan kita, semua ini akan menjadi tambahan pada lembaran catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap semoga majelis demi majelis yang sengaja kita hadiri, baik di lingkungan tempat bekerja, di kediaman, tempat tinggal, dan di majelis-majelis yang lain di waktu yang lain, semoga majelis-majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dari kediaman kita atau dari posisi kita masing-masing menuju masjid ini dengan penuh kesungguhan, semoga ini jadi sebab, ya jadi wasilah, kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita yang boleh jadi tidak sedikit ditutup serapat-rapatnya oleh Allah dari dunia sampai akhirat, dan berbagai kebutuhan kita yang nyaris tidak pernah selesai, semoga Allah yang Maha Kaya akan mencukupinya. Dan doa untuk kesembuhan yang sakit, yang berobat di rumah sakit ini maupun di rumah-rumah sakit yang lain yang tadi ba'da sholat sudah diaminkan, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Catatan saya masih neruskan 1 bulan yang lalu ya, karena baru beberapa penjelasan saja seputar keharaman meminum khamr. Az-zajru an syurbil khamri, ya, larangan meminum khamr. Kita lanjut ya. Porsi waktu biasa kan bukannya tambah kurang. Kalau tambah lebih janganlah, tambah kurang enggak apa-apa, sesuai sepakatan antar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu waliwalidayhi wali masyayikhihi wa masyayikhina, amin. Qala Utsmanu radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Utsman, semoga Allah meridhoinya. Ini Sayyidina Utsman yang mantunya Nabi, ya. Karena orang sekarang ada juga yang namanya pakai Sayyidina gitu, Sayyidina. Ini Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, menantu Nabi, sahabat Nabi. Orang yang kalem banget, pemalu gitu. Beda karakter beliau ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan itu satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah, ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Kemudian Nabi sedang duduk dan betisnya itu Bapak-bapak agak tersingkap. Buat orang laki betis aurat apa bukan? Bukan. Jadi kalau betis kelihatan nggak apa-apa kan? Ya. Permisi
Beri salam, masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi persilakan dan Nabi tidak merubah posisi duduknya. Selesai kebutuhan Sayyidina Abu Bakar, beliau keluar, datang Sayyidina Umar, dipersilakan masuk, Nabi tidak merubah posisi duduknya. Selesai Sayyidina Umar dengan segala persoalannya, datang Sayyidina Utsman mengucap salam, Nabi merubah Pak posisi duduknya. Betisnya yang tadinya terlihat ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai Sayyidina Utsman mengutarakan kebutuhannya, beliau pulang. Sayyidatuna Aisyah konfirmasi, ya Rasulullah, kok beda gitu. Ketika ayahku Abu Bakar engkau tidak merubah posisi dudukmu, begitu juga ketika Umar datang. Tetapi kenapa ketika Utsman datang engkau merubah posisi dudukmu? Utsman itu pemalu. Kalau dia datang ke aku persilakan masuk, padahal betisku terbuka dan dilihat olehnya, dia akan mengurungkan untuk menyampaikan niatnya. Itu. Keren kan? Keren gak tuh? Padahal betis bukan aurat buat orang laki. Tapi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Makanya ketika meninggal putri Nabi yang dinikah oleh Sayyidina Utsman, siapa namanya? Ada yang ingat gak? Hah? Ummi atau Ummu? Ummi atau Ummu? Kulsum. Ummi, Umman, Ummin, Umman, Ummun itu sama aja. Posisi aja dalam kalimat, di lempengan jadi apa gitu. Ya. Meninggal Ummu Kulsum, Nabi menikahkan putrinya lagi. Siapa namanya? Siapa ya? Ruqayyah. Ya. Apa Ruqayyah duluan baru Ummu Kulsum gitu ya? Pokoknya antara itu dah Bapak-bapak, ya. Tapi rupanya umurnya juga enggak panjang. Meninggal juga. Dan Nabi komentar, seandainya aku masih punya anak perempuan yang lain, niscaya aku nikahkan kepada engkau. Ini berarti menantu idaman, kan gitu ya? Ya kalau menantu bikin rese, mertua enek banget tuh. Aturan mau ngasih banyak juga jadi nggak jadi. Enek ngeliat suami kamu, gitu. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kata beliau terkait topik kita ini? Beliau mengatakan fajatanibuha, jauhilah khamar, tinggalkanlah khamar. Maksudnya minum-minuman yang memabukkan dengan segala macam brandnya, ya. Fa innaha ummul khaba'is, maka sesungguhnya khamar itu adalah sumber berbagai keburukan, sumber berbagai perbuatan buruk, perbuatan keji. Benar. Orang kalau sudah akalnya udah dimasukin gitu kan, Bapak Dirin, khamar ya, pengaruhnya, efeknya, ya dokter-dokter kita tahu banget dah. Wa innahu wallahi la yajtami'ul imanu wal khamru fi qalbi rajulin illa yusaku ahaduhuma an yuzhaba bil akhar. Bahwasanya demi Allah tidak akan berkumpul iman dan khamr di dalam hati seseorang. Jadi akan berkumpul yang namanya khamr sama iman, kecuali dikhawatirkan salah satu dari keduanya itu akan pergi dengan yang lain. Ya kalau khamr berarti iman yang kabur, kalau iman ya berarti khamrnya yang kabur, tobat dari itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bukan berarti orang peminum khamr itu terus dimurtad, ya, bukan. Ya. Orang yang berzina terus jadi murtad, bukan. Dan ini bukan berarti ngasih kabar gembira, bukan. Ya kalau khamr itu ummul khaba'is, sumber berbagai perbuatan yang buruk, dan nyatanya memang iya. Karena orang kalau sudah dipengaruhi alkohol, mabuk begitu, sudah. Dia udah nggak ngerti lagi etika tuh kayak gimana, hak orang lain atas dirinya seperti apa, dia punya kewajiban terhadap orang lain itu seperti apa. Bahkan bukan sekedar itu, melakukan tindak kejahatan, bahkan yang bisa mengancam, bahkan membunuh orang yang dimaukan, yang jadi target korbannya dia itu nggak kepikiran apa-apa. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara,
Bagaimana maksudnya? Yakni pengarang menghendaki dengan kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan tadi, anna syaribal khamri idza sakara, bahwa peminum khamr apabila sudah mabuk dia, yajri ala lisanihi kalimatul kufri, boleh jadi keluar dari lidahnya itu kalimat yang akan menjerumuskan dia ke dalam kekufuran. Kalau mabuk benar mungkin orang nggak apa-apa kali ya, nggak bisa berbuat apa-apa kalau mabuk benar. Ini yang setengah-setengah, ya, yang setengah-setengah, ininya setengah-setengah diracuni dengan khamr itu, setengah-setengah. Kalau yang ya tidur ya apa nggak bisa apa-apa kan gitu ya. Ini kalau yang separoh-separoh, seperempat, yang tadinya nggak berani jadi berani, yang tadinya nggak urakan jadi urakan, yang tadinya nggak radikal jadi radikal, begitu. Bahkan akhirnya mulutnya meracau, akhirnya keluar dari mulutnya kalimat kekafiran. Wa yata'awwadu lisanuhu bidzalik, dan berulang-ulang lidahnya mengucapkan kalimat yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Wa yakhafu atau wa yakhafu inda mautihi an yajriya ala lisani kalimatil kufri, bahkan dikhawatirkan ketika menjelang kematiannya justru lidahnya itu mengucapkan kalimat kekufuran yang akhirnya fayakhruju minad dunya alal kufri, dia keluar dari alam dunia berarti masuk alam barzah, dan kunci pembukanya adalah kematian. Dia meninggal di dalam keadaan kafir, nauzubillah, fayabqa pinnari abada. Akhirnya karena meninggal dalam keadaan kafir lantaran akhir ucapan kalimatnya, karena suka mabuk waktu hidupnya, sering sekali lidahnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjerumuskan dia ke dalam kekufuran. Begitu mau meninggal dunia, bukan la ilaha illallah yang keluar, karena lidahnya sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang menjerumuskan dia kepada kekufuran. Ada yang keluar kalimat tersebut, matinya su'ul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau kita, ya saya percaya sih ngajinya ini pada getol semuanya dah. Ya memang di sini sih porsi terbatas, tapi di kediaman mungkin ada yang setiap malam itu ikuti pengajian. Murtad itu sebab-sebabnya diantaranya sebab perkataan, bukan cuma keyakinan saja. Keyakinan meragukan adanya Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, itu jelas. Bukan cuma perbuatan saja, sujud kepada berhala, menyembah matahari, tetapi juga sebab ucapan. Ya, sebab ucapan. Orang bisa terjerumus dalam kemurtadan. Dia memaki orang dari sangat emosinya. Orang itu jelas orang beriman, orang Islam, tapi dia bilang, hei kafir. Hei kafir. Padahal dibilang orang kafir itu orang Islam, orang beriman. Maka kemungkinannya kan hanya dua. Beneran yang dibilang kafir ya kafir, atau kalau tidak, maka kekafiran itu kembali kepada yang bersangkutan. Nah karena biasa dalam keadaan mabuk keluar lidahnya kalimat-kalimat kekufuran, dikhawatirkan ketika kematiannya, menjelang kematiannya, kalimat itu yang keluar. Mungkin begini kira-kira, jangan deketin saya, orang-orang kafir kalian semua. Padahal udah mau mati dikit lagi. Dan kalimat itu terakhir, nauzubillah min zalik, mati dalam su'ul khotimah, dalam kekafiran. Kalau mati dalam kafir, kekal nggak di neraka selama-lamanya? Kekal di dalam neraka. Ya. Ya alhamdulillah nih. Kita sih kayaknya megang botolnya juga belum pernah ya. Alhamdulillah ya Pak. Hah? Gimana kira-kira? Ada yang udah pernah nyobain? Katanya tuh kalau dituang di gelas banyak murunya apa katanya. Kayak onta habis kencing gitu katanya, kencing gitu katanya. Saya nggak ngerti dah. Tahu rasanya bagaimana. Mendingan kopi susu lah. Bajigur masih lebih jelas ya, jelas-jelas halal itu. Itu dikhawatirkan seperti itu. Maka kalau sudah begitu, ya, li'anna aktsara ma yunzaul imanu minal abdi innama yunzau inda mautih. Karena kebanyakan iman dicabut dari seorang hamba itu sesungguhnya dicabutnya menjelang kematiannya. Makanya orang kalau dalam kondisi ikhtidor ya, sekarat menjelang kematian, yang diajarkan oleh Islam itu apa? Talkinkan apa? Laqinu mautakum
bila ilaha illallah. Meskipun di ruang ICU kalau dokter prediksinya ini mah nggak lama lagi. Kan keluarganya suruh kumpulin kan. Yang tadinya prepet banget nggak boleh masuk kecuali satu-satu. Bolehlah 2-3 orang. Toleransinya sampai segitu. Biar nanti ditalkinkan la ilaha illallah. Kan gitu. Nah, ketika lepas iman menjelang kematiannya dan itu terjadi wadzalika bisababi dzunubihi allati fa'alaha fi hayatihi. Sebab dia dosa-dosanya yang dia lakukan pada saat hidupnya. Nah, akhirnya yang keluar kalimatnya, racawannya itu bukan kalimatul tauhid tetapi kalimatul kufri. Nauzubillah min dzalik. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita alhamdulillah mudah-mudahan pengalaman kita soal sakaratul maut masih lama lah. Ya kan gitu kan ya. Kita minta kan boleh. Saya tuh sering ngomong enggak usah juga sampai umur 100 mah. 95 aja lah. Tapi yang enggak tua gitu. Tuaan dikit dari ini aja. Bisa naik tangga masjid sampai lantai 1 lagi. Masih bisa makan durian, makan sate, sehat, kolesterol normal, tekanan darah normal, gitu. Gula darah normal, kan enak tuh. Tapi kalau umur sih nggak mesti normal nggak normal ya. Namanya umur kok udah sampai gitu. Ya cuman Pak kalau yang nggak normal itu risikonya lebih gede lah. Kira-kira kan gitu ya. Kan kira-kira risikonya lebih gede kayak gitu kan. Nah ini. Itu dampaknya. Maka Sayyidina Utsman sampai sedemikian rupa mengatakan fajatanibuha, tinggalin tuh Homer dengan segala macam mereknya atau brandnya. Barangkali juga ada yang cita rasanya enak, tinggalin. Fa innaha ummul khaba'is, karena dia sumber atau biang. Ummun itu kan ibu ya. Ibu itu kan pusatnya anak-anak kan gitu kan. Berbagai tindakan atau perbuatan buruk bersumbernya diakibatkan oleh meminum khamr. Nah ini. Wa qala ad-Dhahhak, berkata al-Imam ad-Dhahhak, ini ulama. Ya, man mata wa huwa mudminu khamrin bu'isa yaumal qiyamati wa huwa sakranu. Siapa orang yang meninggal dunia padahal dia masih jadi peminum khamr, belum tobat, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat walhal dalam keadaan mabuk, sempoyongan, matanya beler gitu ya, berdirinya nggak tapi bisa gitu, jalannya sempoyongan. Entar di masar banyak tuh bisa jadi yang begitu. Kenapa ente sempoyongan itu? Nah, tuang mabok ya, belum sempat tobat ya, udah keburu mati ya. Kira-kira begitu Bapak-bapak. Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Karim. Malahan kalau saya udah pernah sampein ya, kalau waktu nggak salah bulan yang lalu ya. Yang itu terapi orang sakit nggak ketemu obat gitu ya, karena dokter saat itu masih susah ya, sehingga akhirnya diagnosa yang dia dapat dari yang ngobatin dia itu, kalau pengen sembuh minum khamr setiap hari 1 seloki. Minum bukan sembuh malah mati ujungnya. Sebelum mati ditalkinkan kalimat 2 kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah gitu, ditalkinkan la ilaha illallah, nggak bisa ikuti. Dan itu orang besar, gurunya orang besar, tabi'in, masya Allah. Sampai dia kecewa benar, kok ini belajarnya getol, kenapa giliran begini ditalkinkan la ilaha illallah nggak bisa ikuti sampai umurnya selesai. Sampai akhirnya dimimpikan gitu ya. Kalau nggak salah di bulan yang lalu sempat saya ceritakan itu ya Bapak hadirin. Ya bukan soal mimpi jadi dalil, bukan soal begitu, tapi itu jadi tahzir, jadi peringatan. Ya kita alhamdulillah nggak apa, alhamdulillah. Ibu-ibu juga pasti nggak, apalagi ibu-ibu lah ya. Tapi kan kita nggak tahu nih anak-anak kita. Wah, anak-anak saya sudah keluarga semua aman, mereka cucu-cucu kita kan gitu kan. Tetap saja dong, meskipun mereka sudah berkeluarga, punya kediaman, punya rumah tinggal masing-masing, sesama muslim saja kita diamanatkan oleh Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itu sesama muslim, sesama mukmin. Apalagi yang ada pertalian darah
anak, cucu, cicit, kan apalagi ya bapak, ibu-ibu. Sesama muslim saja kita diamanati untuk saling mewasiati tentang kebenaran, untuk saling mewasiati tentang kesabaran. Wa rawa Sa'idun an Qatadata, dan meriwayatkan Sa'id dari Qatadah. Bagaimana? Insyaallah waktunya udah habis Bapak. Jadi kita lanjut di bulannya akan datang. Mudah-mudahan kita sehat. Kalau umpamanya nanti kita anggap cukup juga terkait Umar, kita masuk bab peringatan tentang haramnya bohong. Tapi nanti bohong itu enggak semuanya haram. Ada bohong yang boleh. Bahkan nanti ada bohong yang wajib. Nah, bohong kok wajib kayak apa? Yang bahasa sekarang lah. Insya Allah nanti pada jadwal bacaan di bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Panjang umur kita dalam taat, dalam rahmat, dalam berkah, dalam ridho Allah. Kita doakan saudara-saudara kita ini yang sakit itu Pak, sebenarnya bukan cuma kita yang doain mereka. Mereka pun boleh, bahkan sunat kita minta didoakan oleh mereka yang sakit. Karena doa orang yang sakit itu mustajab. Kita kan yang apa tuh di benak kita tuh orang sakit tuh doain biar cepat sehat. Sebenarnya sunat kita minta doa dari yang sakit. Karena doa orang yang sakit mustajab. Kita doakan yang dirawat inap, yang rawat jalan, semoga mereka diberikan segera kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kesembuhan dan kesehatannya. Allah beri sembuh sehat seperti sedia kala, Allah lipat gandakan sabarnya. Begitu juga keluarga yang mengurus, para dokter, para perawat, para petugas medis yang menanganinya, ya, mereka semuanya diberikan kesabaran yang berlipat ganda di dalam melayani pasien-pasiennya, dan segera pasien-pasien tersebut keluar dari rumah sakit ini dalam keadaan sehat, pulang dari rumah sakit ini dalam keadaan sehat, sehat lahir, sehat batin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا وأحبابنا min kulli mihnati wa fitnati wa bu'si wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.